125. Saya Nisrina Nuril Akbar dengan NIM 122. Saya Farahila Dwi Ramadhania dengan nomor NIM 123. Saya Marsha Aprilia dengan NIM 132. Saya Rena Dianira Rujamandi dengan NIM 141. Di sini kami akan membahas materi dengan pemangkasan solid V. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, apa baik sekali? Baik sekali. Oke. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai materi potongan rambut oval. Nah, pada minggu ini kita akan membahas materi mengenai potongan rambut solid V. Baik, kali ini kita akan belajar tentang pemangkasan solid V. Yang pertama ada prosedur pangkas rambut V solid diagonal ke belakang. Jadi bentuknya itu adalah V, adalah teknik pemotongan rambut tanpa pengangkatan 0 derajat yang membentuk pola huruf V pada bagian belakang. Teknik ini menghasilkan ujung rambut yang lebih rapi, padat, dan rata dengan sisi depan yang lebih pendek dan semakin panjang ke belakang. Pemangkasan ini memberikan kesan rambut yang tampak lurus dan rapi. Sini ada persiapan diri. Jadi persiapan diri itu kita harus menggunakan jas lab yang berwarna putih dan kita mempersiapkan alat dan bahan seperti gunting, sisir, lalu mempersiapkan klien juga, meja dan kursi. Persiapan area kerja yaitu membersihkan lingkungan kerja, lalu menyiapkan alat dan bahan, dan persiapan klien. Jadi di pemangkasan solid V ini alat dan bahannya ada gunting, sisir, jepit rambut, hair dryer, alat semprot rambut, lalu ada cape, handuk, terus persiapan kaca, kursi, air, dan shampoo. Jadi untuk melakukan pemangkasan solid V ini, yang pertama kita lakukan pemasangan cape pada klien dan kita pasangkan handuk juga. Setelah itu kita arahkan klien untuk menuju wasbak untuk kita keramasi hingga bersih. Lalu setelah kita keramasi rambut klien, kita arahkan klien untuk pindah ke tempat kursi pemangkasan rambut. Setelah itu kita parting rambutnya menjadi 4 bagian, lalu kita potong dari partingan yang paling bawah terlebih dahulu ya. Jadi pemotongannya itu bagian tengah itu harus lebih panjang daripada bagian samping agar membentuk V. Lalu lakukan pemangkasan tersebut hingga ke seluruh rambut klien. Setelah itu kita keringkan menggunakan hair dryer. Setelah melakukan pemangkasan rambut solid V tadi, kita harus membersihkan area kerja kita seperti mengembalikan alat dan bahan ke troli yang tersedia, lalu mencopot cape dan handuk dari klien sehingga membuat klien merasa nyaman, dan kita rapikan rambutnya dengan menyisir rambut klien. Jadi setiap klien itu memiliki ketebalan dan kepanjangan rambut yang berbeda-beda. Jadi kita pemotongannya itu harus menyesuaikan dengan kondisi rambut klien, panjang atau pendek, serta bentuknya seperti apa. Baik Ibu. Baik, apakah sudah paham semuanya? Sudah Ibu. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah pemangkasan solid V ya anak-anak. Pertama, parting rambut menjadi 4 bagian. Kita sambil simak videonya ya. Yang kedua, pengambilan section 1-2 cm dimulai dari bawah telinga membentuk huruf V. Untuk hasil yang maksimal pemangkasan rambut solid V, sarankan untuk tidak ada pengangkatan. Jadi biar seimbang. Setelah rambut diambil per section, kita akan dengan melakukan tangannya itu horizontal. Jadinya itu miring buat pemotongannya agar semuanya itu rambutnya itu seimbang. Seperti ini, seperti di video ini ya anak-anak. Jadinya kita itu potongnya itu dari bawah ke atas.
Ini hasil dari pemangkasan rambut solid diagonal belakang V. Oke, baik adik-adik. Kalian tadi udah mendengarkan atau mengamati video itu semuanya belum? Sudah. Oke, adik-adik ada yang mau ditanyakan apa enggak? Belum ada, Ibu. Belum ada. Kalau nggak ada, Ibu yang bertanya ya. Oke, Ibu mau tanya, apa sih pemangkasan solid V itu menurut kalian? Saya, Ibu. Ya, Pak. Saya, Ibu. Ya, silakan. Pemangkasan solid V itu adalah pemangkasan yang membentuk V agar rambut terlihat lebih halus dan rapi. Benar banget. Pemangkasan solid V itu juga bermanfaat untuk semisal nih kalian pengen ngilangin bercabang tapi nggak mau rambut yang terlalu datar atau nggak ada model, bisa solid V. Kemudian yang kedua, menurut kalian tujuan pemangkasan solid V itu apa? Hayo, apa hayo? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi tujuan pemangkasan solid berbentuk V itu untuk menciptakan bentuk yang simetris dan memberikan volume pada rambut. Oke, benar sekali. Jadi tujuannya nggak cuma ngilangin bercabang aja ya, ternyata bisa untuk membentuk rambut menjadi lebih simetris lagi. Kemudian yang terakhir ini, menurut kalian tadi masih ingat nggak apa aja alat-alat yang digunakan untuk pemangkasan solid V? Ayo, terakhir nih. Saya, Ibu. Ya, silakan. Yang alat yang digunakan itu ada gunting rambut, Ya. sisir, pangkas, cap, handuk, jepit rambut, spray air, dan hand dryer. Benar, jangan lupa ya, itu alat-alat yang harus digunakan untuk pemangkasan solid V. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok untuk melakukan diskusi. Oke, saya akan bagikan soal studi kasus untuk kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Oke, Ibu akan kasih kalian waktu 5 menit untuk berdiskusi. Apakah cukup? Cukup, Ibu. Baik, untuk diskusi bisa dimulai dari sekarang. Baik, waktu diskusi udah selesai. Untuk kelompok pertama, apakah bisa dimulai presentasinya? Bisa. Bisa maju ke depan untuk presentasinya. Teknik yang digunakan adalah pemangkasan solid V dengan langkah membagi rambut secara simetris, lalu menentukan titik tengah sebagai panduan, lalu memotong rambut secara solid dari tengah ke arah kanan dan kiri hingga membentuk huruf V. Baik, terima kasih untuk kelompok pertama. Apakah kelompok kedua udah siap untuk melakukan presentasi? Jadi pemangkasan yang tepat adalah solid V karena teknik ini mempertahankan berat rambut di bagian bawah dan berbentuk ujung rambut menyerupai huruf V sehingga terlihat rapi dan seimbang. Baik, terima kasih. Baik, Ibu rasa presentasi dan diskusi kalian hari ini udah cukup baik ya. Kalian bisa pelajarin sendiri di rumah dan praktekkan sendiri di rumah untuk melakukan praktek pemangkasan di minggu depan. Baik, Ibu. Baik semuanya, pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Hari ini kita sudah membahas mengenai pengertian, tujuan,